Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggreni dengan nomor NIM 2010-2010-43 dari kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan persalinan normal yang bertujuan agar mahasiswa mampu mendemonstrasikan persalinan normal skala 1, 2, 3, dan 4. Adapun alat yang harus dipersiapkan yaitu pertama partu set yang terdiri dari klem kocer, kemudian gunting tali pusat, kemudian gunting episiotomi, kemudian setengah koser, kemudian kateter nelaton, kemudian benang tali pusat, kemudian arteri klem, dan pinset anatomis. Yang kedua yaitu hacking set yang terdiri dari nail folder, kemudian nail heating, gunting lurus, pinset chirurgis, kemudian catgut kromik, dan yang ketiga yaitu penjepit tali pusat, kemudian bengkok, lalu baskom besar untuk larutan DTT, kemudian baskom kecil tertutup, dan selanjutnya yaitu bahan dan obat yang terdiri dari kasa steril, kapas DTT, larutan deterjen dalam baskom, handscoon steril, obat uterotonika, kemudian lidocaine 1%, kemudian disposable 3 cc, disposable 5 cc, dan larutan hand rub dalam wadahnya. Kemudian kita persiapkan perlengkapan lain seperti dak segi 4 atau kain alas bokong steril, kemudian handuk 2 buah, alat APD yang terdiri dari celemek, tutup kepala, kacamata, masker, dan sepatu boot. Kemudian ada pakaian ibu yang terdiri dari kain, pembalut, dan celana dalam. Kemudian kita persiapkan pakaian bayi dan selimut bayi. Kemudian yang terakhir yaitu gelang identitas bayi. Persiapan, kita sebagai perawat harus verifikasi order dengan membaca rekam medis pasien dengan lengkap. Kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan prinsip WHO. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat untuk praktek asuhan persalinan normal nanti. Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Rima Anggreni yang akan membantu persalinan ibu saat ini. Apakah ibu sudah ingin mengejan, Bu? Sudah. Baik, saya periksa dulu ya, Bu ya. Apakah sudah ada pembukaan lengkap atau tanda-tanda persalinan atau belum? Iya. Kita pastikan apakah ada tanda persalinan, yaitu tanda gejala kala 2. Pertama, doran, teknus, perjol, dan vulka. Doran adalah dorongan ingin mengejan, sudah ingin mengejan atau belum. Kemudian teknus, tekanan pada anus. Kita lihat apakah anus sudah terlihat ditekan oleh kepala bayi atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu perjol, apakah perineum ibu sudah menonjol atau belum. Dan yang keempat yaitu vulka, apakah vulka sudah membuka. Setelah kita periksa ternyata sudah ada tanda-tanda persalinan, maka kita persiapkan alat terlebih dahulu. Bu, sudah ada tanda-tanda persalinan ya, Bu ya. Ibu sementara jangan mengejan dulu. Saya persiapkan alat-alat dulu ya, Bu ya. Baik. Yang kita lakukan adalah menyiapkan pertolongan persalinan pertama, yaitu menyiapkan peralatan persalinan dengan mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan sport 3 cc ke partu set. Kita campurkan. Tahap selanjutnya yaitu kita memakai APD atau alat pelindung diri. Pertama, gunakan celemek plastik. Kemudian gunakan pelindung kepala, dan ketiga gunakan masker. Keempat yaitu kita menggunakan kacamata Google. Dan yang kelima yaitu kita menggunakan sepatu boot. Setelah memakai APD, gunakan sarung tangan steril di tangan kanan. Kita sudah memakai sarung tangan steril di tangan kanan. Kemudian kita buka menggunakan tangan yang tidak dipasang sarung tangan steril. Kemudian kita masukkan oksitosin ke speed 3 cc dengan memperhatikan prinsip steril dan keluarkan udara di dalam speed. Speed ke dalam, siapkan setengah koper ujungnya, kemudian tutup kembali. Kemudian kita dekatkan alat ke pasien, 1 set dan bengkok. Sebelum memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin kita, lakukan vulva hygiene.
Nah, kita bersihkan labia mayor, kemudian labia minor, dan leagus. Kita lakukan pemeriksaan dalam. Pastikan sarung tangan steril, tidak terkontaminasi. Jika sarung tangan steril terkontaminasi, ganti sarung tangan steril yang lain. Kita periksa porsium, kita raba. Pembukaan lengkap dan penurunan kepala sudah kita rasakan. Kemudian kita pastikan selaput ketuban sudah pecah. Jika selaput ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Ujung yang tajam kita tempelkan ke tangan. Kita lakukan amniotomi ketika tidak ada kontraksi pada uterus. Setelah ketuban pecah, kita cek warna, jumlah, dan bau dari ketuban. Udah. Pembukaan sudah lengkap ya Bu ya. Persalinan akan segera dilakukan. Sebelumnya saya akan periksa denyut jantung janin Ibu dulu ya. Ya, kita dekontaminasi sarung tangan terlebih dahulu. Sebelum persalinan saya cek denyut jantung janin Ibu dulu ya. Bu, denyut jantung janin Ibu 140 kali per menit. Nah, itu sudah keadaan normal ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Jadi denyut jantung janinnya normal dan kita akan melakukan persalinan. Sebelumnya Ibu belajar untuk mengejan ya Bu ya. Ibu boleh mengejan ketika ada kontraksi. Jadi sebelum ada kontraksi, Ibu bernafas dalam pelan-pelan. Kemudian jika ada kontraksi, Ibu tarik nafas melewati hidung. Ditahan lalu mengejan ya Bu ya. Selama belum ada kontraksi, Ibu latihan dulu. Nanti kalau ada kontraksi, Ibu benar-benar mengejan dengan kekuatan yang penuh. Supaya bayinya cepat keluar ya Bu ya. Ibu ingin ditemani sama siapa selama persalinan ini? Ibu atau sama suami? Suami. Baik, saya panggilkan dulu ya Bu ya suaminya. Kita tawarkan Ibu ingin ditemani orang yang terdekat, misalnya dengan suami, mertua atau ibu. Kemudian kita ajarkan orang terdekat yang menemani Ibu untuk membantu saat proses persalinan. Apakah Ibu sudah merasakan kontraksi di perut, Bu? Sudah. Jika Ibu belum merasakan kontraksi, Ibu bisa berjongkok atau berjalan terlebih dahulu ya Bu ya. Tidak merasakan kontraksi di perut, kita bisa mengarahkan Ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman terlebih dahulu. Dulu ya Bu ya, apakah ada kemajuan dalam pembukaan? Baik. Kita melakukan pemeriksaan kembali. Jika vulva membuka 5-6 cm, maka kita letakkan handuk untuk mengeringkan bayi di perut. Bayinya sudah mau keluar ya Bu ya. Saya lakukan persiapan dulu ya Bu ya. Ini nanti untuk mengeringkan bayi, maka saya letakkan handuk di perut Ibu. Kemudian kita meletakkan kain bersih dan dilipat segitiga di bawah bokong Ibu. Ibu, bokongnya diangkat dulu ya Bu ya. Kemudian kita membuka partuset, lalu gunakan sarung tangan steril pada kedua tangan. Kepala bayi sudah terlihat. Saya akan membantu mengeluarkan bayi ya Bu ya. Ibu bekerja sama dengan saya dengan mengejan sekuat mungkin. Ibu mengejan ketika perut Ibu terasa kontraksi. Jadi ketika Ibu merasakan kontraksi, tarik nafas, tahan, dan mengejan ya Bu ya. Merasakan kontraksi, dengan kita akan membantu keluarnya kepala bayi. Letakkan satu tangan di lapisan kain untuk menahan perineum Ibu supaya tidak terjadi ras-rasi. Kemudian salah satu tangan kita memegang kepala bayi. Ayo Ibu, kepalanya sudah terlihat, perutnya sudah terasa kontraksi kan Bu? Sudah. Sekarang mengejan ya Bu ya. Ya Bu, lanjutkan Bu mengejannya. Ya Bu, kepalanya sudah keluar Bu. Iya Bu, lanjutkan, kepalanya sudah keluar Bu. Ya lanjutkan, ya cukup Bu, kepalanya sudah keluar ya Bu ya. Ibu bisa berhenti mengejan. Kepala keluar, kita anjurkan Ibu untuk berhenti mengejan. Kemudian kita periksa apakah ada lilitan tali pusat pada leher janin atau tidak. Jika ada lilitan, kita lakukan pemotongan tali pusat.
Jika tidak ada, kita menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan paksi luar, pegang kepala dengan kedua tangan, kemudian anjurkan ibu untuk mengejar secara perlahan saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala bayi ke bawah, kemudian gerakan kepala ke atas untuk mengeluarkan bahu bayi. Setelah bahu bayi keluar, geser tangan bagian bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku bagian bawah. Gunakan tangan yang atas untuk menyusuri dan memegang tangan dari ibu sebelah atas. Setelah badan dan tangan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong janin untuk memegang tungkai bawah. Lalu selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Ibu, bayinya sudah lahir ya Bu ya, laki-laki ya Bu ya. Letakkan janin di atas perut ibu. Kemudian lakukan penilaian pada janin. Apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, atau bayi bergerak aktif. Kemudian kita keringkan tubuh janin mulai dari kepala, kemudian badan. Kita keringkan tubuh janin mulai dari kepala, kemudian badan tanpa membersihkan femix di kulit bayi. Setelah tubuh bayi kering, kita ambil handuk yang basah, kemudian kita tutup dengan handuk yang kering. Setelah tubuh bayi kering, kita ambil handuk yang basah, kemudian kita tutup dengan handuk yang kering. Tutup bayi dengan handuk kering dan letakkan di atas perut ibu. Kemudian kita periksa uterus, pastikan apakah masih ada bayi di dalam uterus atau tidak. Tidak ada bayi di dalam uterus, janin tunggal, kemudian lakukan suntik oksitosin. Saya suntik ya, jangan kaget ya. Lakukan aspirasi terlebih dahulu dan suntikan secara intramuskular. Nah, setelah 2 menit pasca melahirkan, jepit tali pusat dengan klem kurang lebih 3 cm dari pusat bayi. Kemudian jepit kembali tali pusat 2 cm dari klem pertama. Kita lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Potong tali pusat dengan melindungi bayi dengan tangan kita. Kemudian setelah tali pusat dipotong, ikat tali pusat dengan benang di titik atau alat steril. Setelah diikat, lepaskan klem, masukkan ke wadah yang telah disediakan. Bu, tali pusat bayi sudah saya potong ya Bu ya. Sekarang bayi akan saya letakkan di perut ibu supaya bayi ini bisa mencari puting ibu supaya bisa segera menyusui ya Bu ya. Saya buka ya Bu ya selimutnya. Nah, selimuti bayi, tutupi badan bayi dengan dan gunakan topi pada kepala. Setelah bayi di atas perut ibu, selanjutnya kita melakukan penata laksanaan aktif skala 3. Pertama, kita pindahkan klem dari tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis untuk palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Tangan yang lain memegang tali pusat, lakukan penegangan dan dorongan ke arah dorsokronial sehingga plasenta terlepas. Bu ya, pelan ya Bu ya. Bantu mengeluarkan plasenta ya Bu ya. Kemudian kita tarik plasenta ke arah bawah dan ke arah atas mengikuti kurva jalan lahir, sambil tetap melakukan tekanan dorsokranial. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Kemudian pegang plasentanya dengan kedua tangan, putar ke searah untuk mengeluarkan plasenta dan mencegah terjadinya robeknya selaput ketuban. Setelah plasenta lahir, lakukan masase atau pijitan pada fundus uterus dengan menggosok fundus uterus dan menggosok uterus ke arah sirkuler.
Ini plasenta sudah keluar, lalu kita lakukan pijitan pada fundus uterus. Menggunakan jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Kontraksi uterus baik ditandai dengan fundus teraba keras, kemudian lakukan evaluasi kemungkinan terjadinya laserasi pada vagina dan perineum. Jika ada laserasi, lakukan penjahitan setelah lahirnya plasenta. Kita lakukan prosedur pasca melahirkan. Pertama, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan. Kemudian tetap biarkan bayi kontak kulit dengan ibu selama 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi. Berikan tetes mata antibiotik profilaksis, berikan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Ini bayinya sudah ditimbang. Beratnya 3 kilo ya Bu ya. Panjangnya 48 cm. Bayi sudah diberi suntik vitamin K dan hepatitis B. Ini saya letakkan di sini. Nanti kalau mau nyusu disusui ya Bu ya. Sambil dipegangi ya Bu ya. Dilakukan evaluasi, yaitu pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginan. Kita ajarkan ibu untuk melakukan mamase uterus atau pijit dan menilai kontraksinya. Jadi ibu lakukan masase atau pijatan pada perut ya Bu ya. Rasakan kontraksi pada rahim ibu. Jika ibu merasa rahim ibu tidak berkontraksi dengan baik, laporkan kepada kami ya Bu ya. Selanjutnya, kita memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih ibu. Lakukan setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca melahirkan dan 30 menit selama jam kedua pasca melahirkan. Kemudian, periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik dan suhu tubuh normal. Kemudian, kita bersihkan alat-alat kita. Dan kita tempatkan peralatan bekas pakai ke larutan disinfektan. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian kita membersihkan ibu dengan air DTT. Bu, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Bersihkan sisa air ketuban, lendir, dan darah. Setelah itu kita bantu ibu untuk memakai pakaian yang kering. Bu, angkat kakinya ya. Ini memakai celana dengan pembalut. Kemudian ibu memakai baju yang bersih dan kering. Sudah selesai ya Bu ya, sudah bersih semua dan kering. Ibu sudah merasa nyaman sekarang? Sudah. Baik, ibu bisa meminta bantuan keluarga jika ibu ingin minum atau makan ya. Baik. Kita dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan disinfektan. Kemudian membersihkan sarung tangan di dalam larutan disinfektan, melepas sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan merendamnya dalam larutan disinfektan. Kemudian kita mencuci tangan dengan cara hand wash sesuai panduan WHO. Kemudian yang terakhir kita melengkapi pantograf. Sekian dari video saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.